Apabila kendang butuh posting, arahkan saja frekuensi kendang yang mantap. Misalkan area kendang ada di frekuensi antara, misalkan saja ini sebagai contoh kecil ya, antara 70 sampai 100 ini ya. Pokoknya area sini ya, frekuensi yang dihasilkan kendang seperti ini ya. Jangan seperti ini ya. Ini tidak boleh mentok. Kembali lagi di YouTube Mukul Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta audio sound system semuanya tanpa kecuali. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang mixer ya, mixer dengan EQ sebanyak 6 tun ya. 6 tun. Kebetulan ini mixernya mereknya Soundqueen ya. Soundqueen Pro 2 X8 ya. Ada grup 1, 2, 3, 4 di sini. Saya tidak menjelaskan bagian sininya, mungkin di video lainnya ya. Saya menjelaskan di bagian tunnya saja ya. Bagaimana cara menggunakannya dan penjelasannya bagaimana saya khususkan untuk para pemula saja ya. Oke. Bagian atasnya saja yang saya jelaskan ya. Oke, bisa dilihat. Pertama kali ada gain ya. Ini mixernya ada pantomnya per channel ya, sehingga kita menggunakannya dengan bebas. Apabila kita menekan channelnya, menggunakannya satu persatu bisa, tidak secara keseluruhan. Kita menggunakan pantom di nomor 2 bisa dengan menekan pantom yang ada di nomor 2, lainnya tidak. Pokoknya bebas ya, karena per channel ada pantom satu-satu ya. Lanjut, ini ada tombol HPF. HPF itu artinya biasanya buat mikrofon ya, mic-mican atau acara pengajian ya. Supaya suara tidak geleduk-geleduk di subwoofer, kita bisa menekan HPF ini ya, di mixer ini ya. Tombol yang paling atas nomor 2 setelah pantom ya. Oke, kita berfokus pada tunnya saja ya. Di sini saya jelaskan pelan-pelan saja ya, karena saya khususkan bagi pemula saja ya. Untuk yang bagi sudah mengerti silakan di skip, jangan dilihat. Ini khusus bagi para pemula. Oke. Ini ada 2 bagian ya, maksudnya ada high shelving sama low shelving ya. Ini low shelving atau bass, ini high shelving atau treble ya. Ini bagian shelving, dan tengah ini bagian bell ya, artinya ya, bell ini ada frekuensi juga ada gainnya ya. Oke, lanjut. Untuk bagian high shelving ini bekerja secara independen ya, sama low shelving ini ya. Atas sama bawah bekerja independen ya, artinya bekerja secara sendiri-sendiri ya, berbeda dengan posisi knob yang nomor 2, 3, 4, 5, 6 ini ya. Untuk knob nomor 2 ini frekuensinya, dan ini untuk gainnya ya. Ini juga frekuensinya, dan ini untuk gainnya. Oke, kita bahas yang pertama ya. Ini yang pertama frekuensinya 500 Hz sampai 15 kHz ya. Ini 500 kHz sampai 15 kHz ya, 500 Hz. Oke, apabila kita mengarahkan 500 Hz, apabila kita memutar-mutar gainnya, kalau kita kecilkan berarti kita menekan atau mengkat frekuensi 500 Hz ya. Oke, 500 Hz kepotong ya, bisa didengarkan suaranya. Kalau posisi di tengah ini tidak mengkat atau tidak posting ya, di posisi gain ini ya. Ini frekuensinya yang warna biru ini frekuensi, ini juga frekuensi ya. Apabila kita arahkan ke tulisan 15 kHz mentok yang biru ini, kalau kita posisi tengah belum bekerja ya untuk frekuensinya. Apabila kita posting berarti ini kita besarkan gainnya, berarti kita memposting frekuensi 15 kHz ya. Oke, bisa dirasakan kalau gini mengkat ya. Oke, ini posting 15 kHz.
ini mengkat 15 kHz ya, karena frekuensinya mengarah ke 15 kHz ya. Pokoknya intinya ini ke arah kiri mengkat frekuensi yang dihasilkan knob yang biru ini. Kalau ini ke kanan berarti memboosting frekuensi yang warna biru ini ya. Kalau ini posisi tengah-tengah, ini kita putar-putar tidak ada rasanya ya. Mentok kiri, mentok kanan tidak berfungsi ya. Ini harus digerakkan ke kiri maupun ke kanan ya, gainnya ya. Kalau ini posisi di tengah seperti ini berarti flat ya. Tidak ada perubahan sama sekali meskipun knob yang warna biru ini mengarah ke frekuensi berapapun ya. Oke. Kelebihan tune di mixer 6 ini banyak variasinya ya. Ini 500 sampai 15 kHz. Ini yang frekuensi yang bawah ini frekuensinya 1K sampai 35 Hz ya. Artinya bisa rendah ya. Untuk frekuensi yang bawah ini ya. Ini dinamakan bell ya. 1, 2, 3, 4. Ini frekuensi bell. Ini untuk high shelving, ini low shelving ya. Oke, coba kita arahkan frekuensinya di 35 Hz ini ya. Ini di tengah belum fungsi ya. Kalau ini posisi di tengah, karena biru ini bergandengan dengan ini, biru atas ini bergandengan dengan ini ya. Saling berkaitan ya. Ini sama ini sama ini ya. Oke, ini saya arahkan 35 Hz ya. Coba kita cut ya. Oke, bassnya hilang tipis. Coba kita posting di gainnya ini. Ini kita anggap saja gain ya. Karena ada tulisan minus 15 dB. Kalau posisi tengah gini 0 dB. Kalau kita posting seperti ini plus 15 dB ya. Ini posting di frekuensi yang dihasilkan knob biru ya. Bisa dirasakan kalau gini ngebass, kalau gini frekuensi 35 Hz di-cut ya atau menghilang ya. Oke, bisa didengar. Ini mengkat kalau gini posting. Oke, jadi frekuensi yang di tengah ini saling berkaitan ya. Ada frekuensi, ada gain, ada frekuensi, ada gain. Gandengannya ini sama ini sama ini ya. Tapi di pojok ini high shelving bekerja secara mandiri ya. Oke. Ini juga bekerja secara mandiri, low shelving atau bass ya. Oke. Untuk menggunakan EQ ini, apabila kita menyeting elektron, saya sarankan ini hanya sekedar berbagi saja ya buat teman-teman, sekedar sharing saja, tidak ada maksud untuk menggurui ya. Apabila kendang butuh boosting, arahkan saja frekuensi kendang yang mantap. Misalkan area kendang ada di frekuensi antara, misalkan saja ini sebagai contoh kecil ya, antara 70 sampai 100 ini ya. Pokoknya area sini ya, frekuensi yang dihasilkan knob biru ini ya. Kita posting saja seperti ini ya. Jangan seperti ini ya. Ini tidak boleh mentok. Kita posting atau mengkat, saya sarankan kisaran jam 1 atau jam 2 saja seperti ini ya. Seperti itu ya. Mengkat juga seperti ini, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit ya. Oke. Begitu juga menggunakan high shelving. Gunakanlah area sekitar jam 1 maupun jam 2. Jam 1 seperti ini atau jam 2 seperti ini ya. Ataupun jam 10 atau jam 9 untuk mengkat ya. Jangan terlalu ekstrim ya. Ini sekitar saran saja ya. Misalkan buat tak ya, saya beri saran sedikit. Meskipun buat tak, biasanya tak butuh low ya. Ini biasanya saya cut untuk low shelvingnya. Saya cut seperti ini jam 9. Biasanya tak itu butuh low. Oke. Dan butuh frekuensi 2K di posting. Itu biasanya ya. Oke, ini anggap saja kalau mentok 500 Hz, ini 1K, ini 2K. Kita posting sedikit seperti ini ya.
A agar lebih centeng kentang ya, seperti itu ya. Oke, ini sebagai contoh kecil saja ya. Saya menjelaskan frekuensi yang berfungsi antara gain sama frekuensi dan high shelving sama low shelving di mixer yang tune-nya sebanyak 6 ya. Tidak peduli mixer apapun mereknya. Penjelasan saya sangat berlaku untuk mixer merek apapun ya, tentang hal ini ya. Ini frekuensi, ini gain, ini frekuensi, ini gain ya. Oke, mungkin sementara ini saja videonya tentang penjelasan di mixer 6 tune ya. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.